Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur memiliki Allah yang seperti Yesus, yang setia, yang penuh kasih. Kita bersyukur buat semua kebaikan, kemurahan, dan pertolongan yang terus kita nikmati. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan dan anugerah yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kau baik, sungguh baik, sangat baik, dan kau selalu baik. Dan selamanya kau baik bagi kami. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa syukur atas setiap kemurahan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Seperti rusa yang rindu akan aliran air, kami merindukan-Mu senantiasa, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sebab harapanku menolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan,
Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu sebab pengharapanku menolongku. Ya aku tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu sebab pengharapanku menolongku. Ya aku tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu sebab pengharapanku menolongku. Ya aku tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Kami terus merindukan-Mu Tuhan, menanti-nantikan-Mu. Kami Kami puji, kami sembah, kami muliakan Nama-Mu. Kami muliakan Nama-Mu.
Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Semua yang Kau buat bagi kami baik adanya. Sebab kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berserah. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti Kau, Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu ada. Kami bersyukur, terima kasih. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Kami percaya hanya kepadamu. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggenggam-Mu. Jangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggenggam-Ku. Jangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan
dan ku tetap adalah kasih-Mu. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan janji-Mu ya dan amin. Seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Sekalipun terkadang ada awan yang menutupi, tapi fajar akan tetap bersinar pada waktunya. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu, berharap hanya kepadamu. Karena pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sekalipun dengan mata jasmani kami, mungkin kami belum melihat, tapi kami mau tetap percaya kepadamu. Dan kami percaya firman-Mu yang akan membuat iman kami semakin teguh. Percaya kami kepadamu semakin kokoh. Sebab itu, pagi hari ini kami mau terus beri tempat di hati kami hanya untuk firman. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Hengki. Oke, terima kasih pagi hari ini. Renungan kita yaitu di Ulangan 18. Saya bacakan. Penghasilan imam dan orang Lewi. Imam-imam orang Lewi seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan. Baik lembu maupun domba kepada imam haruslah diberikan paha depan kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang diperoleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Sampai di sini kita tahu suku Lewi adalah anak dari Yakub, anak ketiga dari Israel, di mana Tuhan menyuruh hanya suku Lewi yang untuk melayani Tuhan dan juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan di sini kita tahu ya, suku Lewi kan tidak mempunyai bagian atau tanah di tanah Kanaan, tapi dia mendapat bagian di tengah-tengah di setiap tanah di mana suku bangsa Israel ada. Dan juga di sini dikatakan suku Lewi ini tidak memiliki pusaka di tengah-tengah di bangsa Israel, tapi dia memiliki tempat yaitu di tengah-tengah eh, pembagian dari suku Israel. Dan juga suku Lewi ini juga mendapat rezeki dari
apa yang dibawa bangsa Israel kepada Tuhan, yaitu kita sudah baca tadi kan, dia mendapatkan lembu maupun domba, bahkan juga sebagian dari hasil korban bakaran, dan juga di sini juga mendapat hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, dari bulu gunting pertama, dari dombamu haruslah kau beri kepadanya. Di mana eh, orang-orang yang suku Israel yang lainnya juga yang mana akan datang kepada Tuhan, mereka juga harus membawa korban syukur, membawa apa yang mereka dapatkan yaitu diberikan kepada suku Lewi untuk kehidupannya. Di mana kita tahu suku Lewi hanya bekerja untuk melayani Tuhan dan juga untuk menyelenggarakan kebaktian demi Tuhan. Dan juga suku Lewi juga di samping untuk melakukan pekerjaan melayani Tuhan, mereka juga bekerja untuk membawa bangsa Israel ini supaya tetap datang kepada Tuhan. Kenapa setiap milik pusaka bangsa Israel di tengah-tengahnya itu ada suku Lewi? Setelah saya renung-renungkan, ternyata Tuhan itu menginginkan setiap di mana bangsa Israel ada di tengah-tengah pusaka milik mereka, di situ ada suku Lewi yang terus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan juga di mana eh, mereka selalu percaya kepada Tuhan karena ada suku Lewi yang mengabarkan iman percaya mereka bangsa Israel ini supaya tetap kepada Tuhan dari ke 11 suku yang lainnya gitu loh. Jadi memang eh, rencana Tuhan itu eh, sangat bagus ya karena setiap daerah di mana ada suku Lewinya. Jadi setiap suku Israel itu selalu ingat kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan di pagi hari. Saya teruskan lagi di ayat 9. Bertenun dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenun, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau seorang atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenun. Tetapi engkau ini tidak diizinkan. Tuhan Allahmu diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata di dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan?
apabila seorang nabi itu berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi di ayat 9, pertenunan dan bernubuat. Sebenarnya Musa sudah mengetahui di mana daerah Kanaan yang akan mereka masukin adalah di mana daerah itu yang selalu melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mereka mempersembahkan anaknya kepada korban api-apian dan juga pertenunan, peramalan, bahkan seorang penyihir. Dan juga di mana bangsa Kanaan yang mereka lagi masuk itu, yaitu mereka selalu meminta masa depan mereka kepada peramal atau penyihir yang ingin eh, yang menceritakan masa depan mereka tuh kepada orang-orang Kanaan. Dan juga di sini eh, itu adalah hal yang sangat Tuhan tidak inginkan. Maka Tuhan mengatakan itu adalah hal yang sangat keji di hadapannya. Karena penyembahan-penyembahan itu tidak disukai oleh Tuhan. Iya. Jadi eh, jadi Musa mengingatkan orang Israel untuk tidak meniru kebiasaan di Kanaan untuk mengorbankan anak kepada dewa-dewa mereka, supaya mereka eh, tidak terpengaruh hati mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan juga di sini kita melihat ya, mereka tuh selalu bertanya-tanya kepada dewa-dewa mereka masa depannya. Sedangkan cara yang Tuhan ke-14, 15 lah. Yaitu mereka juga meminta kepada Tuhan supaya dibangkitkanlah seorang eh, nabi yang bisa mewakili Tuhan, karena mereka tidak berani mendengar suara Tuhan, bahkan melihat api yang begitu besar yang menghanguskan mereka. Dan kita tahu ya, kalau sekarang ini eh, di mana nabi yang setelah Musa itu yang seperti Musa itu yang dibangkitkan, yaitu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel dan juga telah ada dalam perjanjian baru. Seperti kita baca di dalam Yohanes Yohanes 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jadi mereka juga sudah bertanya-tanya, siapakah nabi yang akan datang seperti apa yang telah Tuhan, yang Musa firmankan, yang telah Musa catat di dalam perjanjian lama. Dan juga di ayat yang ke-45 dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Jadi apa yang telah dicatat oleh Musa mengenai seorang nabi yang akan datang, yaitu adalah Tuhan Yesus, yang telah jauh-jauh hari Tuhan sudah di mana bangsa Israel telah meminta kepada Tuhan dan Tuhan telah menggenapinya di dalam Yesus Kristus yang kita percayai sebagai anak Tuhan dan juga Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita.
Ya, itu aja ya Pak yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Heng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi hari ini ada beberapa hal yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, sekali lagi yang perlu diingat dan saya akan ulang-ulang terus, kitab Ulangan ini adalah nasihat Musa kepada bangsa Israel, generasi padang gurun yang sesaat lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, selain tentu apa yang tadi Hengki sampaikan, ada hal yang mendasar yang saya ingin sampaikan. Kita belajar dari Musa, artinya seperti ini, kan Musa ini jelas tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Walaupun kalau Musa membangkel, kata orang, mengungkit-ungkit, bisa saja dia jadi respon salah. Karena sejak dari awal waktu dipanggil di Padan Aram, dia sudah nolak. Tapi Tuhan kekeh terus mendorong Musa, meneguhkan Musa sampai akhirnya Musa mau. Dan Musa menghadapi banyak tantangan, baik dari pihak Firaun, bahkan dari pihak bangsa Israel sendiri. Berjalan di padang gurun, keluar dari Mesir, menghadapi banyak demo dari bangsa Israel, persumutan, dan sampai akhirnya Musa, singkat ceritanya, dilarang oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Tapi satu hal yang kita belajar dari Musa, dia mempunyai respon yang benar, dia punya sikap hati yang benar, dia legowo. Buktinya dia tidak meninggalkan bangsa Israel, dia nggak ngambek, tapi dia tetap memiliki hati seorang pemimpin, hati seorang bapak yang terus memberikan nasihat. Makanya sepanjang kitab Ulangan kita akan melihat bagaimana Musa menasehati bangsa Israel. Musa memberikan aturan-aturan perintah kepada bangsa Israel supaya ketika mereka masuk tanah Kanaan, hidup mereka itu tertata dengan baik. Ya, salah satu contoh pagi hari ini yaitu bagaimana Musa mengatur tentang orang-orang Lewi. Apa yang menjadi bagian mereka, sekalipun orang-orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka. Terus yang kedua, bagaimana Musa menasehati bangsa Israel supaya tidak mengikuti cara hidup baik orang Mesir maupun orang-orang Kanaan ke negeri di mana mereka akan masuk. Dan ada satu nasihat yang diucapkan oleh Musa di ayat yang 13 katakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, tentu setiap kita juga adalah seorang bapak, orang tua. Mari kita juga mempunyai hati seperti Musa, yang tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya menasehati anak-anak kita. Baik itu anak jasmani maupun anak-anak rohani. Sekalipun terkadang ya itu tadi mereka bandel, mereka suka bersungut-sungut dan memberontak, dinasehati ngambek. Tapi mari memiliki kelemah lembutan seperti Musa yang terus berulang-ulang memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan memang secara khusus seperti ayat yang 13 tadi katakan, salah satu nasihat yang hari-hari ini kita sebagai orang tua, baik jasmani maupun rohani, sekali lagi harus mengingatkan anak-anak kita untuk hidup tidak bercela. Karena sama juga seperti yang Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, bagaimana Paulus mengingatkan supaya jemaat itu hidup tidak bercela. Kalau kita baca contoh Filipi 2 ayat 14, ngomong ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak godaan, tipu muslihat iblis yang begitu kuat di dunia ini dengan berbagai macam cara berusaha untuk menipu, menggoda, menyeret setiap orang percaya, termasuk kita tentunya. Makanya setiap kita pun juga harus mempunyai bapak-bapak rohani, orang-orang yang menasehati kita. Dan kalau kita di posisi sebagai orang tua, sebagai bapak, kita juga menasehati anak-anak kita berulang-ulang kali di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Mari nasihati berulang-ulang anak kita. Ingatkan mereka untuk terus takut akan Tuhan. Ingatkan mereka terus untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Bahkan kalau anak-anak kita masih kecil, itu sebuah anugerah kita bisa menasehati, mengajari mereka firman Tuhan sejak masa kecil mereka. Karena apa yang mereka terima sejak masa kecil itu firman. Firman itu menjadi sesuatu yang akan menuntun hidup mereka, kebenaran yang akan memerdekakan hidup mereka. Sehingga sekalipun mungkin mereka saat ini terpisah jauh dengan kita, tapi mereka tetap hidup dengan tidak bercela. Jadi apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, hal yang sama juga yang harus kita sampaikan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Nah tentu seperti apa yang Kohen kita disampaikan, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentang bertenung, tentang beramal, tentang mantra. Karena hal-hal seperti ini kan memang menjadi hal yang umum. Bahkan tidak sedikit sih orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi dulu basicnya dari keyakinan yang lain. Walaupun dia sudah jadi Kristen, terkadang begitu menghadapi situasi-situasi tertentu, respon otomatisnya kadang muncul seperti itu. Nah, makanya kenapa harus diajarin berulang-ulang. Contoh sederhana beberapa hari yang lalu ketika saya nunggu Matthew, ya terlepas itu eh, guyonan atau enggak, tapi itu respon otomatis. Itu respon otomatis yang perlu diwaspadai. Artinya begini, waktu saya nunggu di satu tempat, ya di sekolah lah ya, yang notabene-nya itu sekolah Kristen. Nah, ada beberapa guru yang ke parkiran karena ternyata ada salah satu guru tuh ketuker motornya. Waktu ke acara mana, motornya itu sama dengan sebelahnya. Masanya yang sang guru ini juga pinjem tuh motor kayaknya. Jadi nggak hafal nopolnya. Nah, akhirnya begitu dia selesai, dia ambil motor yang salah. Nah, masalahnya kuncinya bisa masuk, tak bisa dipakai. Akhirnya kebawalah ke sekolah. Nah, orang itu kan panik kok motornya nggak ada. Lihat CCTV, ya karena itu di Diknas ya, acara di Diknas. Jadi mereka tahu, oh ini guru BK nih. Jadi diteleponlah di BK, dicek. Wah ya ternyata betul. Motornya sama-sama Bitpop, tapi nopolnya salah. Tapi kuncinya bisa. Nah, oh oke sorry kalau itu minta maaf, akan dipulangin. Nah itu bukan poin yang saya maksud. Nah tiba-tiba ada seseorang headmasternya, wah, langsung foto nomornya. Nah pasang foto, pasang foto, pasang foto. Nah ini pasti keluar 4 angka nih. Itu kan respon otomatis. Walaupun yang saya katakan tadi entah itu guyon, entah apa, tapi kan paling tidak hal-hal seperti itu. Oke, sorry Bapak Ibu ya. Oh, bentar. Keluar dulu dari yang satu. Nah, jadi itu respon otomatis, pasang togel. Wah.
Jadi itu makanya perlu diwaspadai walaupun kadang orang Kristen. Tapi kalau apalagi seperti berkali-kali saya katakan, dia jadi orang Kristennya di atas umur 20-an, banyak hal yang sudah lengket di sini. Sama seperti bangsa Israel kan, 400 tahun di Mesir. Makanya ketika mereka mau menyembah Allah pun, yang ikut pemaparan doktrin kemarin pun, waktu mereka menyembahnya menyembah kepada Tuhan, tapi mereka butuh visualisasi. Makanya mereka minta Harun buat lembu emas. Nah, makanya hari-hari ini, mengapa sekali lagi seperti Musa berulang-ulang menasehati bangsa Israel, mari kita juga berulang-ulang menasehati anak-anak kita. Sekali lagi baik jasmani maupun rohani. Begitu sebaliknya kita. Kita ini walaupun bisa di posisi fungsi sebagai orang tua, bapak, tapi kita juga harus mempunyai spirit anak. Kita harus punya bapak rohani. Dan waktu kita dinasehati, kita harus punya respon benar untuk kita juga belajar taat. Jadi sekali lagi selain apa yang tadi Hengki sudah sampaikan, bagaimana Musa mengatur tentang penghasilan orang Lewi, bagaimana Musa harus memperingatkan bangsa Israel dan meneguhkan mereka bahwa akan nabi lain seperti dia akan muncul. Tapi hal yang perlu kita belajar dari kisah ini, mari kita jadi bapak rohani yang berlapang dada, kalaupun kita nggak mengalami seperti apa yang anak-anak kita alami dalam hal berkat, maksudnya seperti bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tapi Musa sendiri enggak. Musa nggak ngambek, tapi Musa tetap memberikan nasihat bagi bangsa Israel supaya mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Hengki. Saya kembalikan kepada Hengki. Oh, istri saya doa ya. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali boleh mengajarkan, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus hidup benar dan tidak berlaku celah di hadapan-Mu Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami Tuhan. Hal-hal apa yang masih ada di dalam hidup kami Tuhan, hal yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Biarlah kami boleh mengakui, kami boleh Engkau yang menyucikan kami, yang telah menguduskan kami Bapa. Untuk kami boleh terus berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi teladan terus Bapa, khususnya bagi anak-anak jasmani yang Kau berikan bagi kami, bahkan bagi anak-anak rohani lainnya Bapa. Kami boleh terus menjadi teladan dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Firman-Mu yang terus menuntun, memimpin kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat Ko Hengki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai Tuhan hidupnya Bapak. Untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Bagi keluarga besarnya, orang tuanya Tuhan. Yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui hidup Ko Hengki dan keluarga Bapak. Mereka juga boleh diselamatkan. Mereka juga mengalami Tuhan dan mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati pelayanan Ko Hengki. Apapun Tuhan sebagai pemimpin ibadah raya Tuhan Engkau memberkati. Sebagai PKS Bapak, Kau tambah-tambahkan Tuhan, Kau memperbesar kapasitas hidupnya Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, bersepakat Bapa, meminta kepadamu Tuhan, buat penjualan tanah, baik punya Denny ataupun punya Pak Siregar Bapa yang di Lamongan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami serahkan ke dalam keputusan-Mu Bapa. Engkau yang mempertemukan
dengan orang-orang yang membutuhkan dan juga dengan harga yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk segala sesuatunya kami mau terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa melepaskan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang merdeka, bangsa yang jaya, bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang benar-Mu yang ada di bangsa ini, mereka boleh terus mengucapkan berkat atas bangsa Indonesia. Biarlah Engkau memberkati juga Bapak Presiden pemerintahan saat ini, beserta jajarannya Tuhan, yang memimpin bangsa ini. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membesarkan bangsa ini, membawa bangsa Indonesia semakin terkenal di mata dunia. Kau memberkati hasil dari bangsa kami Bapak, baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya alam yang ada. Biarlah semuanya boleh dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Berkati setiap ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan Bapak. Biarlah itu boleh seturut dengan maksud dan rencana Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini semakin maju. Terima kasih Bapak yang baik. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Terpujilah namamu Bapa. Kau Allah yang mengasihi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Kau memberkati, Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau lewat hidup kami. Mereka juga boleh mengenal Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, bahkan pekerjaan kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dan juga persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus terus menyertai hidup kami dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.